warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, NPM 2435101008. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 3 dengan judul The Art of Styling, Modern CSS Layout. Capaian pembelajaran Learning Outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu memonopoli kendali atas setiap piksel elemen menggunakan pemahaman mendalam tentang debug model, menghitung dan memprediksi skor spesifisitas CSS untuk memenangkan perang antar selektor, merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi menggunakan sistem flexbox, membangun struktur grid dua dimensi yang kompleks untuk desain halaman utama menggunakan CSS Grid, menerapkan strategi mobile, fast dan responsive desain agar tampilan aplikasi adaptif di segala ukuran layar. 1. Debug model mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai debug model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada kontes area, yaitu rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang sering kali berakhir dengan frustrasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yaitu berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, halaman dalam, dan margin, lingkungan luar. Dan ia adalah salah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dash head, atau dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang sering kali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel dalam desain modern. Border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga.
Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antara komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin kolapsi, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antara paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global, box shading, border box. Di baris pertama, kode mereka ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil, karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kotak ini diatur dengan benar agar fondasi. Yang kedua ada CSS specificity dan DCCD. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilnya tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia CSD, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang. Jika ada konflik gaya, kata CSD, air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik, bobotnya aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun, sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemen. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1PD yang hanya bernilai 1 poin, 0,001. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor seperti BTN, char, atribut, selektor, dan pseudo class yang bernilai 10. Poin 0010 jauh di atasnya adalah ID selector seperti header, main, yang memiliki kekuatan setara 100 poin, 0,100, dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang digunakan langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa. Important menambahkan if important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda,
Pengguna importan dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk melimpahnya adalah dengan menggunakan importan. Lain dengan spesifitas yang lebih tinggi yang memicu lingkungan setan. Perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah importan hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus melimpah gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakannya untuk styling komponen internetmu sendiri. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border, inherit, atau membatalkannya dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dari don't repeat yourself dan efisien. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas serendah dan sedatar mungkin. Keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu besaran seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Black Box System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan properti flat dan tablet yang sebenarnya tidak desain untuk layout aplikasi. Black box, flexible box modul hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti flat box adalah adanya flat container induk dan flat item anak. Dengan hanya memberikan display flag pada kontainer anak-anaknya, otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kekuatan Magus Flatbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh, grow, dan menyusut string, mengisi ruang yang tersedia. Properti flat grow, flat sharing, dan flat basis sering disingkat menjadi flat, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang, memenuhi sisi ruang kosong tanpa flat box. Melakukan hal ini membutuhkan perhitungan presentasi manual yang rumit dan rentah pecah di layar yang berbeda. Blackbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sebagai profesi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Namun penting untuk diingat bahwa Flatbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Jadi desain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, chart, form, kontrol, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak
halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dari baris yang saling tumpang tindih. Flipboard mulai terasa canggung dan maksa kita membuat banyak developer tambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flipboard bekerja dengan prinsip konten menentukan layout. Ukuran item mempengaruhi grid yang berbeda dengan kakaknya. CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flipboard tetap menjadi alat paling esensial disabuk perkakas. Frontend developer kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja web untuk menangani item yang melubar ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flipboard adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau salah tumpukan, Flipboard adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Yang keempat ada CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flipboard adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi. Yang sesungguhnya, grid diciptakan untuk menangani baris, rows, dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanda perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan threads menggunakan grid template kolom dan grid template rows pada elemen induk. Di sini CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang direvolusioner bernama FR, Frisian Unit. Satuan FR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia. Misalnya grid template kolom 1 FR 2 FR akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama secara otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel daripada persen, karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis auto placement algoritma yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong. Mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis ataupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu
kapan menggunakan grid, dan kapan menggunakan flexbox. Aturan prestisnya adalah menggunakan grid untuk tata letak halaman utama makro layout yang membutuhkan presisi 2D, dan menggunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam segrid tersebut. Micro layout seperti menyusun ikon dan tag di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. CSS Power Couple menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima ada responsive strategi desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design (RWD) adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries, media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width atau max width. Media query bertindak sebagai sublar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil, yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode ini berarti gaya default kita di luar media query adalah untuk tampilan mobil, dan kita menggunakan min width media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memuat dan memproses kode CSS desktop yang berat kemudian ditimpa. Mereka hanya memuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement. Mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju kontainer queries. Kontainer media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran file wrapper jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Kontainernya ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang lebar tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen basis arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair, fluid typography. Menggunakan fungsi modern seperti claim, kita bisa mengatur ukuran font
yang berskala mulus antara nilai minuman dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi kelompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan alih-alih px untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin intelligent start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan (LTR). Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri (RTL). Dengan menggunakan properti logis layout, kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah, tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap pengguna. Yang keenam ada integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan, keseimbangan, dan nizam, keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS, grid, dan flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital. Menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsionalitas agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep dashboard, modal, padding, border, margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud, batasan, dan adab etika. Dalam berinteraksi dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, margin, serta memiliki benteng perlindungan diri, border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan adab pergaulan, Islam mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, tajasus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih. Collapsing margin ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu yang saling dilanggar. Teknologi responsif desain mencerminkan karakteristik Islam yang salih likulli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah, konten substansi. Sedangkan CSS ibarat pik muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks tampilan wajah. Islam memberikan ruang rukhsah, keringanan bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web
responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flipboard dan Grab adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari ADL, keadilan. Lawan dari adil adalah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout pretek kuno atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Baik, yang ke-7, kesimpulan. Menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama ada kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser, segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang box model. Mengabaikan padding border dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global box sizing border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Yang kedua ada spesifitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki, kekuasaan, specificity. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifisitas tetap datar dengan mengandalkan kelas. Yang ketiga ada flipboard untuk garis grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flipboard. Keduanya adalah mitra. Flipboard menguasai penyelarasan satu dimensi baris atau kolom untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat ada responsivitas, bukan sekadar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobil fish, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil, lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Kontainer queries kini membuka era baru, di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya for browser. Yang kelima ada logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 37 px yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relatif, kunci cal, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptasi terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang berumus besar agar tetap rapi, modular, dan terukur. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apa ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.